Siapa yang berbahagia pada hari ini katakan amin. Haleluya. Pada pagi hari kita harus selalu bahagia karena Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Maka dari itu kita harus berbahagia dan kita membawakan hati kita mau masuk lebih dalam lagi. Mari kita tundukkan kepala kita bersama dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, terima kasih Bapa buat seluruh anugerah yang Kau berikan dan berkat yang baru setiap hari kami terima Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang campur turun tangan dalam keberlangsungan ibadah ini. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau berbahagia untuk Engkau karena Engkau telah bangkit Tuhan. Kau telah menggenapi firman-Mu Tuhan sehingga kami dapat merayakan hari kebangkitan-Mu pada pagi hari ini. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat-Mu. Berkatilah mereka agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau bukakan hati kami lebih dalam lagi. Engkau yang masuk dalam hati kami dan Engkau yang mengawal kami. Haleluya. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Inilah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Karena darah-Mu Tuhan, kami bisa hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan menghampiri-Mu. Melihat tata kemuliaan-Mu, kami mau naikkan pujian kami, naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kita mau katakan saat ku masuk, saat ku masuk. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian ku naikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau telah tebus dosaku.
bawa persembahan kami yang kudus Tuhan. Engkau selalu angkat puji. Dengarkan sembahku berikan bagimu Allah yang bukan watak dilayakkan. Kau layakkan ku melihat
angkat suara kita, biarlah hati kita tertuju padanya. Sungguh dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kau sangat indah Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sungguh besar Bapa. Yes. Sungguh besar pengorbananmu bagi Yesus. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh besar
Kami percaya Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah bangkit, Engkau telah menggenapi firman-Mu, Engkau telah bangkit dari kematian-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, kami dapat melewati segala rintangan yang menghadang Tuhan bersama dengan Engkau. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, kami mau terus angkat pujian kami, angkat suara kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan, bagi saudara yang siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Boleh kau sekarang kenyang, Tuhan Yesus kita telah hidup. Haleluya. Kita makan satu pujian sebab Dia hidup. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kita mau terus bersorak-sorai untuk Dia karena Tuhan kita telah bangkit dari kematian. Allah bangkit.
umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Sekali lagi kita katakan Allah bangkit, Allah bangkit. Katakan bersoraklah. Allah bangkit, oh bernyanyilah. Katakan musuh telah dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Mari katakan, hey, Allah bangkit, oh bernyanyilah. Musuh dikalahkan, oh umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Siapa yang sudah percaya bahwa Tuhan kita semula biasa boleh lambaikan tangannya? Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, sebelum kita melanjutkan kembali, kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari ibu-ibu tercinta kita, wanita Betani Indonesia. Yang merasa wanita Betani Indonesia yang cantik-cantik, boleh dong maju ke depan, boleh tepuk tangannya dong.
memberkati. Ya, sungguh luar biasa untuk saksian pujian dari ibu-ibu kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian dari anak-anak tercinta kita, yaitu anak-anak sekolah minggu. Boleh untuk maju ke depan? yang sungguh luar biasa kepada anak-anak tercinta kita. Kita sudah mendengarkan kesaksian pujian dari wanita Betani Indonesia dan anak-anak sekolah minggu kita yang menyatakan Tuhan kita telah bangkit, Tuhan kita telah menang. Haleluya, kita mau masuk ke dalam hadirat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita karena kita mau bertemu dengan Dia. Wah, Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah melihat berkat dari Engkau yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami dapat menjalankannya seturut dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu, biarlah kami terus taat kepada Engkau. Yesus, amin. Kita makan satu penyembahan terhubung. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Ku tak
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali kita katakan, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita yang akan mengikuti pelajaran sekolah minggu. Bapa dalam surga, di hadapan hamba-Mu ya Tuhan, ada anak-anak yang Engkau telah berkati sejak lahir ya Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau menghadirkan mereka ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, oleh sebab itu masa depan mereka pun ada di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Engkau yang akan menyertai mereka, Engkau yang akan membimbing mereka ya Tuhan sesuai dengan ajaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati anak-anak ini ya Tuhan sampai dewasa nanti ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau sertai, Kau berikan kekuatan kepada mereka ya Bapa, sehingga cita-cita mereka ya Tuhan akan tergenapi ya Tuhan. Begitu juga dengan sekolah-sekolah, guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kau berkati, Kau jamah mereka ya Tuhan yang telah jeripayah mengajarkan anak-anak ini. Kami percaya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk guru-guru sekolah minggu ya Bapa. Kau berkati baik di dalam keluarganya, pekerjaannya, studinya ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, tidak ada jeripayah mereka tidak akan sia-sia ya Tuhan. Kau akan memperhitungkannya ya Tuhan, dan Kau akan memberkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya, baik anak-anak sekolah minggu maupun guru-gurunya ya Tuhan. Kau berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Selalu mengangkat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, terhubung denganmu. Selalu mengangkat di Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, hanya di dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian-Nya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau yang memberikan anugerah, Engkau yang memberikan kemenangan bagi kami, Engkau yang memberikan kebangkitan bagi kami, kebangkitan keluarga kami, kebangkitan pasangan kami, kebangkitan anak-anak kami. Kami percaya ya Tuhan, masa depan kami begitu cerah di tangan Engkau ya Bapa. Karena kami mempunyai Panglima yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus yang telah mengalahkan dari maut ya Tuhan, dari kematian ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi kami semua ya Tuhan. Bapa, pada siang hari ini ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami mengerti atas pengorbanan yang Engkau berikan kepada kami, agar kami mengerti ya Tuhan akan rencana-Mu di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat Hari Paskah saya ucapkan ya
Terima kasih kepada tim Praise and Worship ya, pada siang hari ini yang telah membawakan kita ke dalam hadirat Tuhan. Ya, di mana pada siang hari ini ya kita merayakan Paskah saudara, yaitu kemenangan bagi kita ya, bagi Tuhan kita ya, karena kita percaya ya, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah juru selamat. Agama boleh banyak di dunia ini, nabi boleh banyak, tetapi juru selamat kita yaitu hanya Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Tidak ada seorang siapapun juga saudara yang bisa bangkit ya, yang bisa bangkit dari kematian, yang bisa merebut dari kunci ya, kunci surga ya, hanya Yesus Kristus saudara. Sekarang pertanyaannya saudara, sebetulnya apa sih artinya Paskah? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Setiap tahun kita perayaan Paskah saudara ya. Setiap tahun kita merayakan Paskah ya, mungkin ada yang udah 10 tahun, 20 tahun saudara ya. Kita hanya tahu saudara bahwa anak-anak hanya mencari telur. Nah, sekarang siapa yang tahu arti Paskah? Ayo, anak-anak Tuhan harus ngerti saudara ya. Jangan sampai nanti di luar sana saudara ya, yang di luar sana nanti apa sih arti Paskah? Kita diam. Kalau seandainya kita diam, sebetulnya kita mau mengikuti siapa? Ya. Kalau seandainya kita hanya ikut-ikutan saja, saudara percuma. Saya katakan percuma saudara. Saudara harus mengerti saudara. Supaya apa? Supaya kita tahu ya, ke arah mana kita harus ikut saudara. Contoh saudara. Saudara jalan-jalan, saudara mungkin ke hutan yang gelap, saudara. Ya. Saudara kalau seandainya sendirian, betul nggak ada perasaan takut? Ya kan? Perasaan takut. Tetapi saudara tahu nih, di samping kita itu ada Bapak kita. Ada perasaan takut nggak? Enggak kan? Nah sekarang bagaimana saudara tahu bahwa di samping saudara itu Bapak saudara? Sedangkan ini gelap. Tahu dari mana? Ayo, tahu dari mana? Ini gelap nih, gelap ya kan? Nggak kelihatan. Tapi ada perasaan tenang karena ada Bapak kita. Ayo, tahu dari mana? Satu iman. Hah? Apa? Terhubung. Ya, terhubung. Ada connect. Kita tahu, saudara. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara, apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saudara? Amin. Percaya dari mana? Ayo. Hah? Dari Paskah. Nah makanya saya tanya, Paskah artinya apa? Hah? Untuk menebus dosa. Ya kan? Ya, kita belajar, saudara, kita belajar artinya Paskah, saudara. Ini yang mungkin sedikit agak kita belajar tentang ya sejarah saudara ya. Kita buka di dalam Keluaran ya, di dalam Keluaran 12 ayatnya 11 dan 12 ya. Nanti kalau saudara baca dah satu paragraf supaya saudara ngerti. Ini tentang tulah, 10 tulah ini ya. Dan ini tulah yang terakhir saudara. Nah ini, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi kamu. Ini cerita saudara ya, bahwa Allah akan menurunkan tulah ke-10 kepada Firaun yang tegar tengkuk.
yang tidak mau membebaskan bangsa Israel. Ya. 12-nya saudara, ya ini Tuhan menyuruh orang-orang yang bangsa Israel itu harus memotong hewan, ya. Dengan darahnya itu saudara, itulah yang akan menjadi tanda saudara ya. Nah, sebab pada malam ini, ya kan, nah, pada saat itu, pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya. Artinya apa saudara? Paskah itu adalah darah, pengorbanan darah. Makanya kenapa saudara dan saya percaya kepada Yesus, ya kan? Karena Yesus telah mencurahkan darah untuk menebus dosa kita. Kalau tidak, kita itu binasa, dibunuh. Kalau seandainya dilihat ayat ini, saudara, lihat ayat ini, perhatikan ayat ini. Siapa yang membunuh? Tuhan Allah. Kenapa Tuhan Allah membunuh? Sedangkan Tuhan Allah itu sebetulnya apa? Penuh kasih. Tetapi kenapa pada saat di sini Tuhan Allah menulahi Firaun dan membunuh semua anak-anak sulung? Ayo, siapa? Karena Tuhan Allah itu adalah Allah pencemburu. Ibarat kita mempunyai bapak, ibarat kita mempunyai orang tua, apabila kita bandel, apabila kita nakal, saudara, bagaimana sikap orang tua? Dia akan turun tangan, memarahi, ya kan? Memarahi atau memukul, saudara. Kalau seandainya sudah keterlaluan, ada, ya kan? Ada yang sampai diusir, Nah, begitu juga Allah kita. Allah kita artinya bukannya seorang pembunuh, bukan, saudara. Karena apa? Karena kedegilan kita. Karena apa? Karena kita tidak mau taat, saudara. Sehingga Allah itu bisa memberikan hukuman atas kita. Makanya saya belajar, saudara. Setiap manusia timbul adanya masalah atau problema, baik itu ekonomi, di dalam keluarga, di dalam segala bidang, saudara. Itu timbulnya dari mana? Terkadang kita langsung menuduh si iblis. Sebetulnya iblis tidak bisa, tidak ada kuasa. Iblis itu takut, saudara. Iblis itu takut kepada kita pada saat kita percaya kepada Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal. Itu kan tanda Paskah. Itu dicap, ya kan? Itu ada kita, itu sudah dicap, saudara. Pada saat kita dibaptis, saudara, itu udah ada capnya darah. Yang memang kalau seandainya secara fisik, ya kita kan nggak mungkin pakai cap darah. Yang kita pakai cap air Islam, mati, saudara, ya, mati, terus bangkit lagi. Begitu juga Yesus, saudara. Yesus sebagai Tuhan, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, saudara, ya, itu menggenapi rencana Allah. Ya. Nah ini, saudara, ya, supaya kita mengerti, saudara, jangan sampai kita percaya kepada Yesus Kristus, kalau seandainya ditanya kenapa, nggak tahu. Taunya hanya ya Yesus dulu selamat kita. Ya. Jadi
ini sejarahnya Paskah. Sejarah Paskah. Ya. Kenapa sekarang ada permasalahan di dalam ekonomi, di dalam segala sesuatunya, saudara, dalam kehidupan kita? Itu bukannya Allah yang turun tangan, bukan dari Allah, bukan dari iblis, tetapi dari yang namanya hawa nafsu kita. Galatia 5 ayat 22, saudara. Ya kan? Ini sudah nyata, ya, sudah nyata. Bisa ini Galatia 5 ayat 22. Saya tidak hafal semua, saudara. 23 nya. 23 atau 19 deh, kalau saya 19, sorry. 19. Nah, perbuatan daging telah nyata, yaitu perjamulan, kecemaran, hawa nafsu, ya, lalu 20-nya. Nah, penyembahan berhala, sihir, persetubuhan, perselisihan sendiri dan lain-lain semua. Nah, inilah iblis itu mainnya apa? Dengan pikiran kita. Dengan pikiran kita, saudara. Setiap hari ada beberapa ini berbicara, saudara. Kenapa kita susah, saudara? Terkadang kita memaksakan keadaan kita, ya, yang tidak bisa mengatasi, dipaksa. Contoh, saudara, misalkan kita mengambil utang, cicilan, kendaraan, udah tahu gaji nggak cukup, saudara. Karena gengsi, saudara, apalagi kalau anak muda, saudara, ya kan? Karena ketemu dengan ceweknya, saudara, itu kan pasti, ya kan, pengennya yang penampilannya yang keren, saudara. Dia beli barang-barang ini, entah uang yang minta, entah mungkin pinjam. Zaman saat ini gampang pinjam uang, saudara, ya kan? Dengan isi KTP, dengan apa, akhirnya bisa pinjol, saudara. Akhirnya terbelit. Itulah, ya kan, timbul masalah. Ya. Artinya apa, saudara? Artinya setiap permasalahan itu, saudara, harus apa? Makanya firman Tuhan mengatakan apabila kita memiliki masalah, ya, apapun juga, datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus. Yesus berkata, datanglah kemari kepadaku yang lemah hati lesu, aku memberikan kelegaan, kekuatan. Bertobat, saudara. Ya. Makanya di sini apa? Tanda darah kita sudah dibayar lunas, udah lunas. Ya. Nah, oleh sebab itu kenapa, saudara? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, pada Jumat kemarin kita sudah merayakan hari kematian. Nah, hari Minggu ini datang apa? Orang tuanya, mamanya, Maria dan Maria lain, saudara, ke kuburannya. Ternyata kuburannya kosong. Ya, kita baca di dalam Matius mana ya? Matius 28 ayatnya yang ke-6. Ya. Matius 28 ayat yang ke-26, ia tidak ada di sini. Jadi pada minggu pagi, ya, ini orang tuanya tuh sama temennya datang, biasa kan, mau melihat, ya kan, mau nyekar, ceritanya mau nyekar. Kalau zaman dulu itu kuburan itu ditutup oleh batu, taruh buah, ya, berbeda dengan sekarang kan ditanam, ya, dikubur. Kalau dulu kan di batu, di zaman itu kan dimasukin buah, dibaringkan, ditutup batu yang besar dan dijaga oleh tentara, saudara, ya. Nah, pada minggu pagi-pagi mereka pergi. Nah, di dalam perjalanan pas
baru depannya itu terjadi gempa bumi. Malaikat itu turun, batu itu digulingkan, malaikat itu turun dan berkata, ia tidak ada di sini. Ya, tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Makanya tadi ada lagu Anak Allah, Yesus namanya, apa? Menyembuhkan, menyucikan. Dia bangkit. Ya, kata-katanya apa? Ya, dia telah hidup. Dia telah hidup. Jadi kebangkitannya itu saudara, ini yang akan memulihkan kehidupan kita saudara. Pertanyaannya saudara, sebelum dia bangkit, dia ini kemana saudara? Dia akan turun saudara ke dunia orang mati. Kita lihat, baca di Efesus. Di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-9. Efesus 4 ayatnya yang ke-9. Bukankah ia telah naik? Artinya Yesus, ini cerita. Nanti saudara baca lah ya. Saya tidak mungkin dibaca satu-satu saudara. Ya, saya hanya ambil yang ini aja, yang 9. Ia telah naik berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Artinya pada saat Yesus kita merayakan Jumat Agung, dia tuh turun ke bawah saudara. Ke bawah saudara, tujuannya apa? Dia ambil kursi surga saudara. Wahyu 1 ayat 18. Ya, kita lihat ya, Wahyu 1 ayat 18, aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya. Makanya kenapa kita harus mau nggak mau saudara harus percaya kepada Yesus? Karena ini saudara, kalau seandainya kita mati saudara, meninggalkan dunia ini, ya, ini ibaratnya tadi saudara, ibaratnya tadi anak kecil jalan ke hutan yang gelap, kita nggak tahu mau arah kemana. Kita mau nggak tahu nih jalan kemana kalau seandainya udah mati. Begitu gelap saudara. Makanya tadi ya kan Pak Eki bilang iman terhubung dengan Yesus. Kita harus mencari Yesus saudara. Ibaratnya kalau seandainya kita jalan-jalan, ya kan, kita ibaratlah, ya kan, ibarat jalan-jalan, misalkan ke daerah mana, misalnya daerah Medan deh. Bukan Medan. Saya nggak tahu Medan. Daerah Jelambar deh, gitu kan. Kebetulan ada orang Jelambar sini. Saya tahu Jelambar. Patrick orang Jelambar. Saudara lebih percaya saya atau Patrick? Itu. Karena kenapa? Patrick berasal dari sana. Walaupun saya tahu Jelambar itu ada sekolahan, ada apa, semua tahu saudara. Tetapi lebih percaya kepada Patrick karena Patrick lahir di sana. Karena Patrick berasal dari sana. Nah begitu juga kita saudara, ini banyak sekali nih tawaran. Di dunia ini banyak sekali tawaran yang menuju jalan surga begini begitu saudara.
Tapi mereka bilang katanya. Tetapi Yesus mengatakan, Yohanes 11 ayat 25, coba. Ya. Yesus mengatakan apa? Kalau salah ya. Yohanes 11 ayat 25, akulah jalan kehidupan, kebangkitan. Betul nggak? Ayat. Nah, akulah kebangkitan dan hidup. Seperti lagu, aku jalan. Nah, Yesus katakan, tidak ada seorang siapapun juga yang berani mengatakan hal ini. Hanya Yesus. Nah, makanya kenapa sebetulnya perayaan kekristenan, kekristenan bagi kita, saudara, inilah yang harusnya momen yang besar. Inilah momen yang harusnya kita rayakan dengan sukacita, dengan meriah, saudara. Yang lain memang merayakan ya, tetapi ini tidak ada yang lain, saudara. Ini loh, ya kan? Ini yang buat kita istimewa, saudara. Coba saudara cari, ya. Cari saudara di mana ada seorang yang bangkit, yang rela mengorbankan nyawanya untuk kita, saudara. Dan dia pada akhirnya dia yang akan memegang kunci kerajaan Allah, saudara. Inilah yang harus kita pahami, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ya, supaya kita mengerti, saudara, supaya kita jangan disesatkan oleh siapapun juga, sekalipun dengan hamba Tuhan. Makanya kita harus mengerti, saudara, harus baca Alkitab. Hamba Tuhan juga manusia, saudara. Terkadang sifat kemanusiaannya itu ada. Egoisnya ada, nafsunya ada, saudara. Hati-hati, terkadang mereka dicampur aduk, saudara. Hanya untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Janganlah engkau menyembah berhala, ya. Engkau mendewa-dewakan seorang hamba Tuhan, itu menyembah berhala, saudara. Engkau mencari-cari hamba Tuhan, itu namanya itu penyembahan berhala. Makanya kita belajar, kita mempunyai kuasa dari Allah diberikan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus, sehingga apa? Kita bisa mengadakan mujizat. Dengan apa? Dengan iman kita, saudara. Makanya kemarin saya bilang mujizat untuk orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya akan mengadakan mujizat. Orang yang percaya akan mengadakan mujizat. Saudara jangan takut, saudara. Ada yang sakit, saudara tumpang tangan, hanya berdoa saja dalam nama Tuhan Yesus, kau sembuh. Sudah cukup. Yang Tuhan lihat bukannya kata-kata, tetapi hati saudara yang akan dilihat. Karena kita punya kuasa, karena Yesus telah berkorban dengan darahnya yang mahal, kita diberikan kuasa, saudara. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita akan melihat, ya, perayaan Paskah, perayaan kekristenan itu memang banyak, saudara. Ya, kita akan melihat siklusnya. Ya, kita akan melihat siklus dari Dari Natal, kelahiran, lalu pelayanan Yesus, ya, selama 33 tahun, saudara, dan akhirnya nanti Yesus meninggal, mati di atas Bukit Golgota, lalu bangkit. Pada saat bangkit, nanti saudara akan 40 hari. 40 hari, saudara, setelah kematian itu akan kita kenaikan. 50 hari setelah kematian itu ada pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu sangat penting, saudara. Itu supaya apa? Supaya kita menerima baptisan Roh Kudus yang memang itu berasal dari Yesus, saudara.
Kemarin kami sama Tomos dibaptis secara selam, saudara, itu menandakan percaya. Dan nanti saudara, ya, Tomos dan cari buka hati, ya, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Itu yang penting. Sehingga kita mempunyai kuasa. Kita diberikan kuasa. Ya. Jadi sekilas saudara, ya, tadi hari Paskah adalah hari raya terpenting untuk memperingati pembebasan Israel. Ya, di dalam Keluaran tadi. Itu artinya pembebasan Israel. Supaya Israel itu bangsa Israel setelah ditandai darah rumahnya, saudara, itu Allah lewat, malaikat Allah. Ya, kalau yang tidak ada, Allah akan masuk, termasuk anak sulungnya si Firaun. Akhirnya apa? Setelah Allah turun, apa yang terjadi? Firaun. Renungan pada siang hari ini. Apakah kita mau dibuat nyerah dulu oleh Allah? Jangan main-main, saudara. Kalau Allah sudah turun tangan, saudara, itu ya sakit sekali, saudara. Lebih baik kita ya percaya, taat, setia, saudara. Ya. Jadi ini, saudara, ya. Jadi di dalam perjanjian lama, Bani atau orang-orang Israel menjadi budak di tanah Mesir. Jadi budak. Begitu juga pada saat ini sebelum kita menerima Tuhan Yesus, kita itu menjadi budak. Budak jadi budak hawa nafsu, budak keegoisan, kesombongan. Itu adalah budak, saudara. Kita dikendalikan. Apalagi sesuatu yang mengikat kita. Kita menjadi budak. Ya. Kita menjadi budak, saudara. Terkadang kita, saudara, menjadi budak karena hal uang. Menjadi budak, dibayar dengan uang. Kita rela, saudara. Bahkan kalau seandainya saya melihat, ya, film-film Chinese itu kan, bahkan karena dia dari hawa nafsu, karena judinya kalah, istrinya dijual. Setelah itu habis, anaknya yang dijual. Jadi budak. Justru Allah ingin membebaskan kita semua, dan membebaskan. Dan akhir dari perbudakan ini ditandai dengan darah domba Paskah, saudara, ya, yang pada hari ini kita rayakan. Ini ada pembebasan kita. Kita harus berubah, saudara. Pada saat kita berubah, saudara, itu akan menjadi damai, sejahtera, sukacita dalam keluarga kita. Walaupun ya kita damai, sejahtera, sukacita ini belum tentu itu materi, ya. Tetapi yang Tuhan janjikan, adalah kelegaan, sukacita, damai. Saudara, sekarang sudah ada pergeseran di dalam kehidupannya. Kalau dulu, saudara, orang tua saya, ya, waktu ada papa saya itu, kalau sore itu udah ya makan sama-sama, saudara. Ya, makan sama-sama. Nah, jadi setiap hari mama saya itu suka nanya, ya kan, suka bertanya kepada anaknya mau makan apa. Nah, nanti kebesokannya disediakan. Jadi mereka berkumpul gitu kan, makan bersama-sama. Walaupun, saudara, itu ya nggak mewah, saudara, yang mungkin dengan ikan asin atau sayur asem. Hari Senin sampai hari Jumat saya jarang ketemu dengan papa saya. Tetapi hari Sabtu papa saya mengajak anak-anaknya itu berenang.
Papa saya tuh diam, nggak ini. Artinya apa? Orang tua itu mendekatkan, memberikan waktu untuk dekat dengan anak. Supaya apa? Supaya ada terhubung dengan connect dengan anak. Nah, Yesus pun demikian. Berulang kali, berulang kali ya. Yesus menyarankan supaya kita duduk diam, supaya kita dengarkan ya kan firman Tuhan, supaya kita terhubung dengan Dia. Kalau ada masalah kita bisa ngomong dengan Dia. Kalau ada masalah kita bisa curhat ke Dia. Ya. Anak-anak muda kalau seandainya ada masalah, jangan engkau curhat kepada pasangan. Ya. Curhatnya kepada Allah, saudara. Ya. Jadi ini saudara ya. Dalam Ulangan, ya, Ulangan 24 ayat 18, saudara, dikatakan apa? Haruslah kau ingat. Ya, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir. Ya, di dalam Ulangan 24 ayat 18. Dan ini dikatakan bahwa firman Tuhan sudah jelas, saudara, bahwa engkau, ya kan, kita semua, saudara, dulu pun budak di Mesir, tidak mempunyai apa-apa, ya. Sehingga apa? Engkau yang ditebus oleh Tuhan Allahmu dari sana, itulah sebabnya aku memerintah engkau melakukan hal ini. Artinya kita itu tidak memiliki apa-apa, saudara. Apa yang kehendak Tuhan itu kita jalankan. Tapi saya percaya, saudara, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Ya. Rancangan-rancangan itu adalah damai sejahtera, bukannya kecelakaan. Saya percaya kalau seandainya mengikuti. Makanya kenapa firman Tuhan Matius 6 ayat 3, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, apabila kamu mau diberkati. Jangan harap saudara mau diberkati tapi tidak mengikuti perintah Tuhan, saudara, jangan harap, saudara. Memang diberkati ya berkat yang lain, saudara. Tetapi Tuhan menjadikan, saudara, ya kan, bahwa semua, saudara, Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita selamat, Tuhan ingin kita sukacita, Tuhan ingin kita sukses, saudara. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalam hadirat, saudara, ya. Jadi Paskah seperti perjanjian baru, ya, kita lihat Paskah menurut perjanjian baru itu adalah korban darah domba Paskah, ya, tidak dapat menghapus dosa, ya. Jadi korban zaman dahulu, ya kan, korban Paskah yang berulang kali setiap tahun, setiap rutin itu tidak akan menghapus dosa manusia. Berulang kali, ya, manusia itu terus berusaha untuk melunakkan hati Tuhan Allah, tapi tidak bisa, saudara. Karena apa? Ketergantungan, ya. Nah, oleh sebab itu hanya dengan anak domba Allah yang bisa menghapuskan dosa manusia ini, yaitu melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Enak kan? Dibandingkan zaman dulu, saudara. Zaman dulu kita bernasar, saudara, tidak dipenuhi, mati. Zaman dulu, saudara, tidak mempersembahkan korban bakaran, itu mati. Tapi zaman sekarang, saudara, karena kasih karunia Yesus Kristus, saudara, kita bisa dibebaskan, saudara. Tapi terkadang zaman dulu sama zaman sekarang, imannya zaman sekarang itu. Jangankan zaman dulu, zaman perjanjian lama, saudara. Zaman saya dengan zaman namanya sekarang genset, itu udah beda. Coba saudara bandingkan dengan iman. Genset sekarang itu udah luntur, saudara. Nah, kita harus bawa, saudara. Karena kenapa?
saudara, ketakutan. Nah inilah permainan iblis, saudara. Iblis itu tidak menyerang kita, saudara, tetapi iblis mengacaukan pikiran kita. Tidak menyerang kita. Tapi mengacaukan pikiran kita. Dunia udah segini, apalagi terjadi perang. Ini perang gak selesai-selesai, saudara. Kita mendengar minyak bahan bakar menipis. Nah sekarang Indonesia dipersulit, saudara, gara-gara apa? Gara-gara dulu katanya sih kapal Iran atau apa gitu mengalami sesuatu hal di perairan Indonesia. Jadi dipersulit, jadi buat tanker ya di sana ditahan, saudara, ketahan, saudara. Ini sedang lagi negosiasi. Nah sekarang ada berita, saudara, berita nih, ya kan? Kalau seandainya bensin tidak ada, harga-harga akan melambung karena minyak akan naik. Kalau seandainya semakin lama semakin habis, akan terjadi krisis, listrik pun akan padam. Kembali lagi kita ke zaman batu, saudara. Jadi sebagian orang ya udah ini, saudara. Nah, ini hanya pikiran ekonomi, saudara. Tetapi kita mempunyai Tuhan Yesus yang kan kita percaya Yesus akan menyertai kita, saudara. Amin. Ya, biarin dunia salah kita. Yang penting kita terus setia kepada Tuhan, saudara ya. Jadi saudara di dalam Ibrani ya, Ibrani 10 ayat 4 dan 11. Coba kita lihat, kita buka banyak Alkitab juga saudara supaya kita mengerti. Ibrani ya 10 ayat yang keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan ya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan. Ibrani 10 ayat 4. Ibrani 10 ya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi tidak mungkin, saudara ya. Mungkin ya saya tidak menyebutkan. Tidak mungkin saudara terus-terusan membawa domba, membawa lembu saudara tiap tahun untuk menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Dosa saudara itu harus ditebus dengan darah suci yang tidak bercelah. Ya. Ayat yang ke-11-nya, ayat 11, Ibrani ayat 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Bagaimana kita mendapatkan penghapusan dosa? Yaitu dengan jalan Yesus Kristus. Yesus Kristus kita menyembah. Makanya di sini ada namanya pujian penyembahan. Pada saat menyembahlah saudara. Jangan melihat kanan kiri. Karena itu adalah urusan engkau dengan Tuhan. Kita tidak bisa saudara kita berdoakan untuk pasangan, tidak saudara, ini hanya secara pribadi lepas pribadi ya. Jadi ini saudara ya, lihatlah anak domba, Yohanes 1 ayat 29 dikatakan apa? Lihatlah ya kan, anak domba Allah yang menghapus dosa. Nah, jadi ini saya pakai firman Tuhan supaya apa? Supaya ini kita mengerti saudara. Ya, jadi keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi tidak mungkin engkau membawa barang-barang persembahan atau apapun juga saudara untuk menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Yang mungkin hanya dengan anak domba. Makanya kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Satu-satunya saudara. Dia adalah juru selamat. Dia adalah pemegang kunci surga. Dia menjadi istilahnya menjadi perantara ya dengan Bapa yang di surga.
Dia adalah penghapus dosa kita. Jadi dosa kita yang lama itu sudah dihapus, bukan dihapus ya. Artinya apa? Diringankan. Dosa kita harus kita harus mempertanggungjawabkan. Seperti halnya Daud, ya kan? Daud dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ada dua dosa yang Tuhan marah, yaitu berzina. Dua itu berusaha untuk membunuh suaminya Batseba. Dia harus mempertanggungjawabkan, walaupun Tuhan Allah itu menerimanya lagi, saudara. Dan dia harus menanggung anaknya yang dari Batseba ini mati. Artinya setiap dosa, setiap perbuatan kita harus mempertanggungjawabkan. Baik dulu ya, pasangannya sering konflik, saudara, betul ya. Akibatnya apa? Akibatnya nanti dia tidak bisa bekerja atau tidak bisa. Ya. Jadi lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia ini, kesaksian Yohanes. Kematian Yesus menghapus dosa manusia, artinya sesungguhnya penghukuman yang mestinya kita tanggung semuanya telah lunas dibayar. Makanya kenapa dipilih di Golgota? Itu ada makna-makna, saudara. Jangan itu di Golgota. Ini begini, tapi kita mesti tahu ini maknanya apa. Sedangkan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan Raja, ya, Tuhan Allah, kok matinya di tempat terkutuk, saudara. Justru di tempat terkutuk inilah Tuhan akan membebaskan terbelah hadir Allah, membebaskan jarak antara kita dengan Tuhan. Kalau dulu saudara mau masuk ke bait Allah aja, saudara, itu nggak bisa. Saudara harus berubah. Yang datang harus maaf. Itu pun harus pakai tali, saudara. Kalau seandainya tali itu bunyi, berarti masih hidup. Kalau tidak talinya dia begitu. Saudara akan baca. Jadi itu saudara, ya, arti kematian Yesus dan arti Paskah, saudara ya. Peristiwa Yesus, saudara, ya. Pada saat Yesus, sekarang kan Yesus sudah kubur kosong. Apa tugasnya? Tugas Yesus belum selesai. Dia bangkit, dia menghampiri murid-muridnya. Ya. Yohanes 20 ayat 18, Yohanes 20 ayat 18 sampai 20, saudara. Jadi tugas Yesus saat ini sebelum Yesus naik, itu tugasnya menampakkan diri. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus. Ini istilahnya murid-murid itu udah berkumpul, udah pada loyo, udah putus harapan. Karena orang yang dibangga-banggakan, orang yang berharap banyak, itu udah mati. Itu udah pada diam, udah lesu, gitu kan. Di sini dikatakan berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Karena jagoan murid Tuhan Yesus itu udah patah semangat, saudara. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di sini menjelaskan bahwa pada saat murid-muridnya udah putus asa, Yesus datang. Yesus datang. Dia pikir udah tidak ada pengharapan lagi. Saya udah tidak bisa menjabat menteri. Saya udah tidak bisa menjabat bendahara lagi karena Yesus sudah meninggal.
Tetapi pada saat di situ Yesus datang memberikan kekuatan, damai sejahtera bagi kami. Disinilah puncaknya, saudara. Akhirnya murid Tuhan Yesus itu bangkit lagi. Nah begitu juga kita, saudara, pada saat kita mengalami masalah, mengalami sesuatu hal apapun juga, saudara, ya kan? Ingat, pintu dikunci, saudara, menyembah. Kita percaya Yesus akan datang di tengah-tengah kita di saat kita lemah, di saat kita putus asa, saudara. Yesus memberikan kekuatan. Makanya damai sejahtera bagi kita. Damai itu berarti kita memilih damai. Orang yang berbahagia adalah orang yang penuh kedamaian. Percuma saudara memiliki semuanya tetapi tidak mempunyai kedamaian. Percuma saudara mempunyai tabungan yang banyak, rekening yang gendut, saudara, tetapi saudara tidak mempunyai sukacita. Tidak pun memiliki sukacita, damai sejahtera, akhirnya menjadi sakit penyakit akhirnya meninggalkan semuanya, saudara. Ya, jadi itu saudara ya. Jadi hal yang penting ditakuti, ya. Di sini ada hal yang paling penting, hal yang paling ditakuti kerajaan kegelapan adalah jika manusia memiliki kuasa kebangkitannya. Ini yang ditakuti oleh kegelapan, si iblis, ya. Menjadi manusia baru pertama, ya. Itu si iblis takut. Nanti saudara baca di dalam Roma 6 ayat 4. Lalu yang kedua, menerima pengampunan. Jadi kita minta ampun kepada Tuhan. Serukan, ya kan, kesalahan kita kepada Tuhan. Yang kedua itu. Yang ketiga, saudara, mengalami kuasa. Ya, kita harus mengalami kuasa. Makanya nanti pencurahan Roh Kudus kita mengalami kuasa. Kita percaya iman kita telah diberkati, kita udah diberikan damai sejahtera, kita akan diberikan kuasa. Ya, kuasa itu kuasa yang yang Tuhan berikan, itu kuasa yang luar biasa. Ya. Yang keempat, memberitakan kesaksian, yaitu mukjizat. Tugas kita itu, saudara, ya, tugas kita ya, memberikan mujizat, bukannya minta mujizat, karena kita sudah percaya, ya. Jadi pada siang hari ini makna Paskah, ya, ya, kita harus memiliki kuasa kebangkitannya, ya, baik itu di dalam keluarga. Kita berkeluarga pun harus memiliki makna kebangkitan Tuhan Yesus. Di tempat kerja, di tempat usaha, di tempat dimanapun kita ditempatkan, saudara, milikilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu saja firman Tuhan. Saya undang tim musik. Kita bersatu dan doa untuk menutupi firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih kami telah mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan tentang makna Paskah ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami pada siang hari ini ya Tuhan menjadi manusia baru ya Tuhan, dengan pembaharuan hidup kami ya Tuhan. Ampuni ya Bapak segala kesalahan kami ya Tuhan, dan kami percaya kami akan diberikan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Kami pun melepaskan dari kuasa dosa ya Tuhan, dari kuasa kutuk apapun juga ya Tuhan, kami lepaskan ya Bapa, dan kami ingin bebas ya Tuhan, seperti yang Kau firmankan ya Tuhan, agar kami dapat terus ya Tuhan menerima kuasa-Mu ya Bapa. Kami pun percaya akan mengalami penuh dengan Roh Kudus ya Bapa, dan kami
percaya ya Tuhan, Kau berikan kemampuan kami untuk memberikan kesaksian dan menyatakan mujizat kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, kepada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa. Mampukan kami ya Tuhan agar kami menjadi terang dimanapun kami berada, dimanapun Kau tempatkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan diberkati dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Bagi yang kita akan memberikan yang terbaik bagi yang bertugas bisa untuk maju ke depan. Kita akan bersatu dan berdoa kembali untuk pemberian yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapa, setelah kami akan memberikan yang terbaik, berkatlah persembahan ini agar semakin memperluas kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu pujian, Berilah yang baik. Terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak BDP Yohan Sofian. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, aktivitas, kesehatan, dan keluarga Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Ibadah doa fajar akan diadakan setiap hari Sabtu untuk minggu ini kita mentiadakan ibadah doa fajar karena kita akan ada ibadah doa semalam suntuk. Jadi saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bisa ikut hadir di ibadah doa semalam suntuk kita yang nantinya akan dibagikan 2 sesi. Sesi pertama di jam 10 malam sampai jam 12 malam. Kemudian untuk sesi kedua di jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Nanti kita akan berdoa di sana mulai dari gereja, bangsa negara dan lain sebagainya. Kemudian untuk ibadah hari Sabtu ada ibadah WBI. Jadi saya mengundang untuk para wanita Betani Indonesia untuk bisa hadir di dalam ibadah WBI kita di hari Sabtu jam 3 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah Youth setiap hari Sabtu jam 5 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya yang disertai oleh sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian kita akan mengadakan cek kesehatan setiap 3 bulan sekali, bertepatan di bulan Mei. Setiap minggu kedua dimohon untuk berpuasa terlebih dahulu dan diperbolehkan untuk minum air putih saja selama berpuasa dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi atau sebelum ibadah. Nanti akan dicek mulai dari tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Kemudian untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin persembahan perpuluhan ucapan syukur dan pembangunan bisa melalui lewat transfer Bank BCA atas nama Yohan Sofian. Kemudian bagi saudara yang rindu melayani bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu Mary. Sekian untuk pengumuman sepekan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan angkat satu pujian, Kau Allah yang besar.
Engkau yang memberikan kami kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikannya dengan baik ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa Tuhan terkhususnya untuk hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati anak cucu mantunya, pekerjaannya, pelayanannya dan aktivitasnya, dan apapun yang sedang bergumulkannya ya Tuhan, Kau berikan yang terbaik ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Gereja Betani Jemaat Emmanuel. Kiranya Gereja Betani Jemaat Emmanuel ini semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara-Mu. Berkatilah Tuhan bangsa negara-Mu Tuhan, berkatilah pemerintahannya ya Tuhan, apapun yang dirancangkannya ya Tuhan, itu semua Tuhan Kau campur turun tangan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk makanan dan minuman yang telah disediakan. Berkatilah makanan dan minuman yang telah disediakan biar yang menjadi kekuatan bagi kami, dan kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada. Saudara, kita bangkit berdiri, kita arahkan hati, pikiran kita, tangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati pada kita pada siang hari ini. Saudara-saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat cita kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita, baik di dalam pelayanan kita, usaha kita, pekerjaan kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberkati kita bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin, amin, amin. Ya, boleh untuk duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah selesai ibadah dan kita mengucap syukur kembali untuk berkat Tuhan yang luar biasa ya. Kemarin saya mau di WBI, saya mengucap syukur untuk semua kekompakan ibu WBI ya. Yang kemarin di mana kita ada kreasi telur dari ibu-ibu dan kita akan menghargainya dengan hadiah-hadiah yang menarik ya, tentunya untuk ibu-ibu dan bisa dimasak di rumah untuk bapak-bapak. Hari ini kita ada pembagian hadiah untuk ibu-ibu khususnya yang kemarin sudah mengkreasikan telurnya. Jadi telur balado tapi kita bukan dihias Pak. Kita jadi dimasak dengan menu-menu yang spesial dari ibu-ibu kita yang cantik-cantik.